dia itu mendengar seperti ada bisikan kakek-kakek. Bali wae, Rom. Ning ndukur wae, ra usah mudhun. Jadi Romi disuruh naik lagi. Terus entah kenapa Romi ini menuruti perintah dari suara ini. Pas waktu sujud, tiba-tiba Rinjani itu ngelihat pocong ini, itu kepalanya menghadap ke arah Rinjani dan matanya itu melotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Romi dan Meisha. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kami akan cerita tentang misteri horor pendakian. Dan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau berdua ini adalah pasangan suami istri, Romi dan Meisha. Jadi di zaman-zaman SMA itu Romi memang sudah suka sekali mendaki gunung. Bahkan waktu itu dia tergabung di grup pecinta alam di SMA-nya. Dan ketika dia lulus SMA, Romi ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur. Disinilah pada akhirnya Romi juga ikut UKM pecinta alam atau Mapala. Nah, ketika mengikuti Mapala ini, 2 tahun kemudian pada saat Romi sudah menjadi senior, ada anggota baru yang bernama Meisha ini. Pada akhirnya mereka cocok dan setelah lulus kuliah, nggak lama setelah itu mereka menikah. Yang perlu diketahui dari Romi dan juga Meisha ini, kedua orang ini punya sensitivitas yang tinggi terhadap hal-hal yang mistis atau gaib. Jadi hal ini pernah dibuktikan oleh Romi, kalau Romi ini tipikalnya seperti ini. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, tapi dia jarang sekali bisa melihat wujudnya. Jadi kalau ada kehadiran mereka, Romi ini pasti paham bahwa mereka hadir, tapi Romi tidak bisa melihat wujudnya. Sedangkan Meisha ini lebih sensitif daripada Romi. Meisha ini bisa memahami bahwa ada makhluk gaib yang datang. Dan dia juga bisa melihat wujudnya, tapi tidak bisa secara maksimal. Nah, setelah mereka menikah, mereka ini dikaruniai seorang anak perempuan, yang pada akhirnya anak ini dinamai dengan nama Rinjani. Karena mereka berdua sangat suka sekali dengan Gunung Rinjani. Nah, singkat cerita, ternyata beberapa waktu berjalan, di sekitaran usia 2 tahun umur Rinjani ini, Romi dan Meisha akhirnya jadi tahu bahwa Rinjani ini sangat sensitif sekali, bahkan melebihi kedua orang tuanya. Pada suatu ketika ada teman Romi ini datang ke rumah, dan tiba-tiba si Rinjani itu nunjuk ke arah pintu. Waktu itu dia hanya bilang mama sambil nunjuk ke arah pintu. Ternyata dalam pandangan mata batin Meisha ini, Meisha itu sempat melihat ada sosok perempuan usianya sekitar 50 tahunan. Si perempuan ini pakai baju seperti seorang suster, tapi bajunya itu sangat lusuh sekali. Nah, suster ini kayak kelihatan mau masuk ke rumah mereka, tapi suster ini nggak bisa masuk.
Dia cuma berdiri di depan pintu. Nah, Meisha memastikan bahwa yang ditunjuk Rinjani adalah sosok suster-suster ini. Nggak tahu dari mana asalnya suster ini, dan setelah ngobrol-ngobrol dengan temannya Romi yang datang ke rumah itu, barulah mereka tahu bahwa baru saja mereka itu mendatangi rumah sakit menjenguk mertuanya. Jadi yang ada dalam analisa Meisha dan Romi, mungkin suster ini datang dari rumah sakit tersebut. Nah, berjalannya waktu, Rinjani menginjak usia 6 tahun. Dia semakin sensitif, bahkan membuat Romi dan Meisha itu sempat kalang kabut menangani Rinjani yang seperti itu. Suatu ketika mereka menghadiri undangan salah satu saudaranya. Rumah saudara Romi ini ada di pelosok desa. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah ini, Rinjani itu nggak bisa diem. Dia selalu menunjuk ke satu titik, nunjuk di satu tempat. Dan dia selalu bilang ke mamanya, Mama itu ada orang lagi jalan, kakek-kakek. Mama itu kok ada orang jalannya aneh ya, jalannya kayak ular. Selalu seperti itu. Dan Meisha paham bahwa Rinjani ini melihat hal-hal semacam itu, bukan manusia yang dilihat. Suatu kali Romi ini dipindah tugaskan di daerah Sumatera, di sebuah pelosok. Dia diberi rumah dinas di sana. Rumah ini sangat jauh dari pemukiman. Karena memang pekerjaan Romi itu berhubungan dengan hutan dan lingkungan hidup. Ketika pertama kali sampai di sana, Rinjani ini nggak mau masuk. Jadi waktu itu usia Rinjani sekitar 9 tahunan, dia cuma diem di sana dan nggak mau masuk sedikit pun. Meisha ini tahu bahwa Rinjani melihat sesuatu. Tapi Meisha coba untuk meyakinkan anaknya itu supaya anaknya nggak takut. Sudah nak masuk, nggak ada apa-apa. Tapi dia tetap nggak mau masuk. Nah, Meisha dan Romi merasa ini anak ada yang aneh. Dia nggak pernah setakut ini sebelumnya. Memang Rinjani bisa melihat hal-hal semacam itu, tapi dia nggak pernah merasakan takut yang seperti itu. Akhirnya Meisha tanya ke Rinjani, emangnya Rinjani lihat apa? Barulah di sini itu Rinjani cerita bahwa dia melihat ada laki-laki dan perempuan. Sosok laki-laki dan perempuan ini tinggi jangkung. Dan kalau manusia normal, ini mereka jalan selalu kakinya itu nekuk di arah belakang. Tapi ini sebaliknya. Sosok laki-laki dan perempuan ini jalannya itu nekuknya ke depan. Jadi benar-benar aneh, kayak semacam mirip hewan jalannya. Nah, dia itu jalan mondar-mandir di depan rumah. Dari situlah Rinjani ini nggak mau masuk. Akhirnya, si Meisha itu berdoa, dia minta izin supaya diperlihatkan sosok-sosok ini. Nah, dari sini Meisha juga akhirnya bisa melihat memang sosok laki-laki dan perempuan yang dimaksud Rinjani ini memang tinggi sekali dan jangkung. Dan memang benar yang dikatakan Rinjani, dia jalannya itu aneh. Kakinya itu nekuk ke depan dan dia selalu mondar-mandir seperti itu. Meisha paham bahwa mereka berdua itu penunggu yang ada di sana. Akhirnya Meisha coba berdialog dengan pasangan laki-laki dan perempuan ini. Meisha bilang, Bapak, Ibu, kami minta izin. Kami mau tinggal di sini. Akhirnya nggak lama kemudian, mereka berdua ini pergi. Dari situ akhirnya Rinjani berani masuk ke rumah tersebut. Nah, beberapa hari tinggal di sana, Rinjani selalu nggak bisa tidur. Karena dia selalu diganggu oleh sosok-sosok astral. Dan umumnya, Rinjani ini selalu didatengin anak-anak kecil dengan penampakan yang aneh-aneh. Rinjani ini bahkan sempat bilang ke bapak dan ibunya, dia bilang bahwa nggak pernah dia itu melihat sosok-sosok yang menyeramkan seperti di tempat itu. Sebelum-sebelumnya meskipun Rinjani sering melihat hal-hal semacam itu, tapi dia nggak pernah melihat penampakan yang seburuk mereka itu. Akhirnya hal itu nggak berlangsung lama. 1 minggu setelah mereka tinggal di sana, Romi mengajukan pindah. Dia bilang ke pimpinannya kalau di rumah itu banyak gangguan. Bahkan anaknya ini sering nggak bisa tidur. Jadi waktu itu pimpinan Romi ini mempertimbangkan dan mencarikan rumah yang dekat sekali dengan perkampungan penduduk. Pada akhirnya Romi pun pindah ke sana beserta keluarganya. Nah, hal itu berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Di sana mereka nyaman. Rinjani sendiri meskipun dia juga sering melihat bangsa-bangsa gaib, tapi ketakutan Rinjani ini nggak pernah seperti yang sebelum-sebelumnya. Di rumah itu dia merasa lebih nyaman. Jadi total sampai Rinjani ini duduk di bangku kelas 1 SMP, mereka masih tinggal di daerah Sumatera itu.
Nah, pada suatu waktu ada saudara dari Romi yang akan melangsungkan pernikahan. Karena keluarga besar Romi itu berasal dari Salatiga, Romi pun langsung mengajukan cuti 10 hari. Dan mereka langsung terbang menuju ke Jawa dan langsung menuju ke Salatiga. Hari itu hari Rabu, mereka baru sampai di Salatiga. Ternyata begitu sampai di sana, rumah keluarga dari Romi ini sepi. Romi pun kaget, dia tanya ke keluarga yang lain. Ternyata ada kesalahpahaman di sana. Seharusnya pada waktu itu acaranya ini di hari Minggu dan acara ini cuma lamaran. Sedangkan acara pernikahan dan resepsi itu diadakan mungkin sekitar 4 atau 5 bulan lagi. Nah, dari situ karena Romi sudah terlanjur cuti 10 hari dan mereka sudah ada di Salatiga, Romi akhirnya berpikir, ini kita manfaatkan aja, kita ajaklah Rinjani jalan-jalan, toh dia jarang sekali bepergian di Jawa. Nah, mereka mulai berpikir, awalnya mereka pergi di sekitaran-sekitaran Salatiga. Barulah setelah itu malamnya, si Mesya ini bilang ke Romi, "Pah, gimana kalau kita naik gunung aja, kan kita sudah lama. Apalagi Rinjani ini gak pernah sekalipun diajak naik gunung di Gunung Jawa." Terus Romi bilang, berarti pilihannya ada di Gunung Merbabu atau di Merapi. Yang dekat-dekat sini memang itu. Mereka pun cari informasi dan menurut informasi dari saudara Romi, memang yang lebih enak naik ke Gunung Merbabu. Yang kedua, mereka bisa lewat antara di daerah Suwanting atau Wekas, usul dari saudara Romi ini. Setelah dipertimbangkan panjang lebar, barulah Romi memutuskan mereka akan naik ke Gunung Merbabu via Wekas. Jadi mereka tanpa persiapan yang matang, keesokan harinya di hari Kamis itu mereka mempersiapkan hanya barang-barang pinjaman dari saudaranya Romi. Tas, keril, dan juga sleeping bag dan lain sebagainya itu dipinjam dari saudaranya Romi. Nah, setelah itu sekitar jam 11 siang mereka berangkat menuju ke base camp Wekas yang ada di Merbabu itu. Ketika sampai di sana, Rinjani ini awalnya senang banget. Nah, mereka sebelum memutuskan untuk naik, mereka sempat main-main di areal base camp itu. Mereka makan-makan sampai sore hari. Di sore harinya itu, Romi melihat si Rinjani ini tertidur. Jadi di daerah Merbabu itu banyak sekali rumah-rumah warga yang digunakan untuk penginapan. Nah, mereka makan di sana dan akhirnya Rinjani tertidur di situ. Kebiasaan Romi dan Mesya ini ketika anaknya tidur, dia nggak akan membangunkan sampai si Rinjani ini bangun dengan sendirinya. Akhirnya di sekitar jam 7:30 malam, Rinjani ini kebangun. Dia tanya, "Loh mah, maaf ya, Rinjani ketiduran. Kan kita mau naik gunung." Terus si Mesya bilang ke anaknya itu, "Sudah anak, enggak apa-apa. Kita nginep sini dulu aja ya, besok pagi kita naik." Ternyata si Rinjani ini enggak mau. "Enggak mah, mau sekarang. Rinjani pengen naik sekarang." Akhirnya Mesya diskusi dengan Romi pun setuju, ya sudahlah, biarinlah, kita naik sekarang aja. Setelah persiapan sekitar setengah jam, barulah mereka benar-benar naik ke Gunung Merbabu. Dan waktu itu, karena mungkin hari Kamis malam Jumat, dan hari aktif tentunya, nggak ada pendaki yang mau melakukan pendakian. Jadi hanya mereka bertiga, Romi, Mesya, dan juga Rinjani. Awal-awal itu Rinjani sering berucap, "Pak, itu kok ada nenek-nenek, itu kok ada orang kayak gini, kayak Pak Tani." Selalu ngomong seperti itu. Akhirnya Romi menjelaskan ke Rinjani, "Nak, nanti selama pendakian ini, kalau Rinjani lihat sesuatu, jangan langsung diomongin ya. Nanti aja pas turun, bilang ke papa, cerita semua ke papa sama mama. Kalau masih ada di gunung jangan cerita. Nanti mereka jadi kepedean kalau Rinjani omongin." "Iya, Pak." Akhirnya mereka jalan. Awal-awal melewati perkebunan penduduk itu, Rinjani ini masih sering melihat. Dan dia masih sering kaget. "Ya Allah, Mah, itu apa? Ya Allah, Pak, itu apa?" Selalu seperti itu. Karena dia sering melihat seliweran makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Nah, mereka jalan-jalan, sesampainya di pos 1, Romi melihat kondisi Rinjani ini sudah nggak kuat. Dari awal itu sudah sering dia ini mengeluh. Dia mengeluh capek, dia pengen istirahat. Akhirnya di pos 1 itu setelah mereka ambil air,
Mereka mendirikan tenda di sana. Waktu itu sudah sekitaran hampir jam setengah 10 malam. Nah, tugas Romi ini adalah mendirikan tenda, sedangkan Meisya itu menyiapkan makan malam dan juga perlengkapan yang lain. Pada saat Romi ini sibuk seperti itu, Rinjani itu diam. Dia diam memandang ke salah satu pohon. Romi sudah tahu bahwa Rinjani ini pasti ngelihat sesuatu. Dan Meisya pun juga seperti itu. Akhirnya Romi bilang ke Meisya, tolong kondisikan Rinjani. Akhirnya Meisya bilang ke Rinjani, nak sini aja jangan jauh-jauh. Terus Rinjani ini duduk, dia tetap diam. Dia akhirnya sambil berbisik ngomong ke Meisya ini, Rinjani tadi lihat ada pocong, maaf ya Rinjani harus bilang. Di mana nak? Di situ, di pohon situ. Kayaknya dia mandang ke kita itu agak nggak seneng. Mungkin dia nggak suka deh kalau kita ngekam di sini. Nah, hal ini akhirnya diungkapkan oleh Meisya. Dia bicarakan hal ini ke Romi. Gimana Pak? Kok Rinjani ngomong kayak gini? Udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga di gunung. Dimanapun kita ngekam ya pasti ada makhluk semacam itu. Biarinlah, wong kita nggak ganggu kok. Nah, setelah tenda ini berdiri, makan sudah disiapkan, mereka pun akhirnya makan bareng. Nah, karena mereka ini belum sholat maghrib dan isya, si Romi akhirnya bilang, ayo kita sholat dulu yuk, dijamak ya sholatnya. Nah, Romi posisinya ada di depan, dia jadi imam, sedangkan Meisya dan juga Rinjani ini ada di belakang. Nah, posisi Rinjani itu ada persis di belakang, dan posisi Meisya, ibunya itu ada di samping Rinjani persis. Waktu itu sepertinya rokaat kedua yang diingat oleh Romi. Pada saat rokaat kedua dan mereka ini sujud, tiba-tiba Romi mendengar Rinjani ini jerit. Gak lama kemudian Rinjani ini nangis. Jadi mau gak mau Romi pun menyelesaikan sholatnya. Sampai dia salam barulah dia noleh. Kamu kenapa nak? Rinjani ini masih dalam keadaan nangis terseduh-seduh. Akhirnya dipeluklah oleh Romi. Udah tenang, gak apa-apa. Dibawalah masuk ke dalam tenda. Dan di sini akhirnya Rinjani cerita. Coba cerita sama papa, nggak apa-apa, cerita pelan-pelan, cerita. Terus Rinjani ngomong, katanya nggak boleh Rinjani cerita. Sudah nggak apa-apa, biar Rinjani ini puas, biar Rinjani lega. Cerita kenapa? Barulah dia ini cerita. Pas waktu mereka itu sholat, posisi Meisya itu ada di samping kiri Rinjani. Dan pas waktu sujud, tiba-tiba Rinjani itu ngelihat pocong ini itu kepalanya menghadap ke arah Rinjani dan matanya itu melotot. Disitulah akhirnya Rinjani ini awalnya masih bisa nahan nangisnya itu, dia masih bisa nahan takutnya. Tapi si pocong ini kepalanya itu terus noleh sambil terus melotot ke arah Rinjani dan ngikutin gerakan sholat. Disitulah akhirnya Rinjani sudah nggak bisa nahan takut, dia akhirnya nangis. Nah, hal inilah yang diceritakan ke Romi, ke bapaknya, dan Romi bilang, sudah Rinjani sekarang baca doa. Kita tadi kan sholat, dia memang sengaja ganggu. Orang sholat itu orang yang mendekatkan diri ke Tuhan, dan dia nggak terima itu, dia nggak suka. Jadi Romi waktu itu coba ngobrol dengan Rinjani supaya Rinjani ini nggak terlalu takut-takut banget. Setelah dijelaskan semacam itu, barulah Rinjani ini bisa istirahat dan dia tidur. Keesokan paginya dia cerita lagi. Rinjani ini bilang ke mamanya, semalam itu yang ada di belakang Rinjani itu siapa? Papa, memangnya kenapa? Karena waktu itu Meisya ingat, dalam kondisi tidur itu Rinjani menghadap ke arah mamanya, sedangkan di belakang adalah si Romi. Jadi pas waktu Rinjani tanya seperti itu, Meisya jelaskan yang di belakang papa. Memang kenapa nak? Awalnya Rinjani itu mencium bau-bau busuk. Nah, dia sudah tahu bahwa yang di belakang itu bukan papanya, tapi pocong ini. Jadi di situ Rinjani nggak mau lihat. Tapi karena pocong ini mengeluarkan suara, dia akhirnya agak takut. Dia sempat mendekat ke arah mamanya, tapi pocong ini kayak seolah-olah mulutnya itu didekatkan di telinganya Rinjani.
Jadi dia itu akhirnya otomatis noleh, dan disitulah dia ngelihat wajah pocong yang hancur dan mengeluarkan darah. Dan itu benar-benar dilihat oleh Rinjani secara jelas sekali. Dari situ dia langsung peluk mamanya, dia nggak nangis dan sambil menatap ke arah mamanya supaya dia nggak lihat lagi wajah pocong ini. Nah, keesokan paginya mamanya menjelaskan lagi ke Rinjani, sudah ya, setelah ini nggak boleh takut lagi. Setelah ini kalau lihat yang lebih serem lagi, Rinjani nggak boleh takut, kan ada mama sama papa. Tapi dia diam waktu itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dan karena dia ini sering sekali istirahat, Romi dan Meisha ngikuti. Kalau Rinjani capek, dia minta istirahat, mereka pun duduk sebentar. Akhirnya, sampai di pos 2 itu sekitar jam 4:30 sore. Kita nggak tahu apa perjalanan normal dari pos 1 ke pos 2 di Gunung Merbabu via Wekas itu memakan waktu yang sebanyak itu. Mungkin juga ada teman-teman yang bisa ngasih informasi biasanya berapa jam, karena kami sendiri juga lupa waktu itu. Kami pernah mendaki ke Gunung Merbabu dan kebetulan via Wekas juga, tapi kami sudah lupa berapa jam yang harus ditempuh dari pos 1 ke pos 2. Yang jelas waktu itu Romi, Meisha, dan Rinjani ini baru sampai di pos 2 itu di sekitar jam 4:30 sore. Jadi suasana sudah mulai gelap, apalagi waktu itu disertai mendung. Jadi Romi memutuskan malam itu mereka akan ngecamp lagi di pos 2. Jadi Romi mulai mendirikan tenda. Dan kondisi waktu itu nggak ada pendaki yang lain. Hanya Romi, Meisha, dan juga Rinjani. Dan pas waktu Romi ini mendirikan tenda, waktu itu Meisha ini mengalami kendala. Tas di bagian resleting di tas itu mengalami macet. Karena Meisha waktu itu harus ambil kompor dan peralatan makan. Jadi Romi bantu untuk benerin resleting dari tasnya itu. Nah, setelah dibenarkan hampir 1 jam lebih, sampai waktu itu Romi mengeluarkan peralatan supaya resleting ini bisa terbuka. Dan hampir 1 jam kemudian barulah resleting ini bisa dibuka dan kondisi sudah benar-benar sangat gelap. Jadi headlamp mereka nyalakan dan Romi ini masih sibuk mendirikan tenda. Dan karena waktu itu Meisha juga mempersiapkan peralatan masak, dia mau masak. Mereka berdua ini nggak fokus melihat Rinjani. Awalnya yang dipikirkan oleh Meisha, Rinjani itu bantu si Romi bikin tenda. Tapi yang dipikirkan Romi, Rinjani waktu itu bantu mamanya masak. Jadi mereka saling berpikiran seperti itu. Sedangkan mereka sendiri sebenarnya nggak tahu di mana Rinjani. Barulah setelah tenda terpasang dan si Meisha ini waktu itu masih lagi masak, si Romi ini mendekati Meisha. Loh, Rinjani mana, Ma? Barulah di situ Meisha juga kaget. Loh, Pak, bukannya sama Papa? Enggak. Mana Rinjani? Barulah mereka di situ panik. Si Romi ini langsung ambil senter, ambil headlamp, dia keluar dari lokasi itu dan dicari di jalur sambil dia manggil-manggil nama Rinjani. Rinjani, nak, kamu di mana, nak? Rinjani. Mereka berdua panik. Dan yang digambarkan oleh Romi waktu itu, dia ini seolah nyawanya ini sudah hilang separuh. Karena dia benar-benar deg-degan menyaksikan bahwa anaknya ini nggak ada di tempat. Dan waktu itu ketika Romi manggil-manggil nama Rinjani, Rinjani ini sama sekali nggak menjawab. Jadi Romi memutuskan untuk turun melewati jalur yang sebelumnya. Dia turun melewati jalur sedangkan Meisha masih di atas dan Romi mendengar Meisha ini juga meneriakkan nama Rinjani. Rinjani. Dan waktu itu si Romi mendengar Meisha ini sudah mulai menangis. Jadi Romi agak teriak ke Meisha, "Yang, nggak usah nangis, Yang. Sudah nggak usah nangis." Nah, Romi melanjutkan turun. Dia pun sambil terus-terusan manggil nama Rinjani. "Rinjani, nak, kamu di mana, nak?" Dia turun. Akhirnya tiba-tiba Romi ini ada bisikan. Dia itu mendengar seperti ada bisikan kakek-kakek. "Bali wae, Rom, Bali wae, Rom. Ning ndukur wae, ra usah mudhun." Jadi Romi disuruh naik lagi. Terus entah kenapa Romi ini menuruti perintah dari suara ini. Dia putar balik dan kembali lagi ke pos 2. Begitu sampai di pos 2, dia melihat Meisha itu masih panik dan Meisha itu tertunduk, dia itu sambil nangis. Terus Romi mendekat ke Meisha, "Sudah, kamu nggak usah nangis, tenang dulu ya, biar tak cari lagi." Akhirnya di situ Romi jalan lagi dan ada bisikan lagi.
bisikan ini sama persis seperti yang sebelumnya, bisikan kakek-kakek. Coba le, munggah le, ning kono kok ana wit, terus kowe menengo ning kono. Iku anakmu nang kono. Jadi Romi mengikuti suara kakek-kakek ini. Dia pun akhirnya naik, memang ada pohon di situ. Dan pohon ini dirasa Romi itu aneh. Dia langsung mendekat ke pohon itu, Romi diem, sesuai perintah dari suara kakek-kakek ini. Dan pas waktu Romi itu diem, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari Rinjani. Rinjani ini suara ketawa. Dia ketawa tapi suaranya samar-samar agak jauh sekali. Disitulah akhirnya Romi ini berdoa, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Di mana anakku? Tolong perlihatkan Rinjani ini ke jalan yang benar, kembalikan dia ke alam nyata. Dari situ karena Romi sudah yakin, Rinjani ini pasti mengalami sesuatu yang gaib. Nah setelah Romi berdoa seperti itu, dia tutup dengan Al-Fatihah dan dia pasrah sepenuhnya. Gak lama kemudian, dia mendengar ada suara langkah kaki. Romi buka matanya. Di situ dia melihat Rinjani dan anehnya, Rinjani ini raut wajahnya itu nggak takut sama sekali, seolah-olah dia baru ketemu seseorang. Akhirnya Romi itu peluklah Rinjani ini. Kamu dari mana nak? Rinjani ini masih senyum-senyum. Itu pas sama mbak-mbak yang ada di sana. Ayo balik yuk ke tenda, balik. Dan waktu itu Romi belum tanya sampai mendalam. Tapi dalam perjalanan menuju ke tenda itu, Rinjani ini terus cerita. Dia sambil menghadap ke arah papanya. Itu mbak itu, Pak, dia loh kok berani ya camping sendirian. Rinjani diajak masuk ke tendanya. Dia terus cerita itu, tapi Romi nggak menanggapi sedikit pun perkataan dari Rinjani ini. Ketika sampai di tenda, Meisha itu langsung meluk Rinjani dan dia nangis histeris. Setelah itu, ketika kondisi sudah mulai tenang, barulah di situ Romi tanya, kamu dari mana nak? Barulah Rinjani ini cerita. Jadi pas waktu papa dan mamanya itu sibuk, Rinjani ini mengamati dari jauh. Dia sempat berpikir, ini aku bantu siapa ya? Bantu papa apa bantu mama? Karena mereka berdua ini sibuk. Tiba-tiba dia melihat ada cewek. Dia nggak menyebutkan umur berapa, tapi Rinjani menjelaskan si cewek ini muda. Jadi perkiraan orang tuanya, perkiraan Romi dan juga Meisha, mungkin cewek ini usianya sekitar 19-20 tahunan. Ketika Rinjani melihat si perempuan ini cuma diem. Hal inilah yang membuat Rinjani itu pengen mendekat ke si perempuan ini. Karena dia kasihan. Kakak ini kok kasihan dia sendirian. Akhirnya Rinjani menuju ke sana. Dan si perempuan ini tanya, namamu siapa? Rinjani jawab, Rinjani kak. Mau nggak main ke tenda kakak? Kakak sendirian loh. Mau kak, di mana tendanya kakak? Di situ, di balik pohon. Dia ngikut. Dan dia ngikut dari belakang. Yang dikatakan oleh Rinjani, kakak-kakak ini bukan seperti makhluk gaib pada umumnya. Karena kalau melihat makhluk gaib, Rinjani ini biasa. Dia biasa bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Tapi pada waktu melihat perempuan ini, Rinjani sama sekali nggak berpikiran bahwa dia ini sebenarnya adalah makhluk gaib. Karena tampilannya seperti manusia. Dia ngikutin si perempuan ini dan dibawa masuk ke tendanya. Di dalam tenda itu, Rinjani melihat banyak sekali boneka-boneka. Disitulah dia seneng. Kak, bentar ya, aku mau panggil papa sama mamaku. Pasti dia seneng deh kalau dia ngecamp di sini. Jangan, si kakak-kakak ini bilang seperti itu. Jangan, kamu di sini aja, jangan manggil papa sama mamamu. Akhirnya di dalam tenda itu, Rinjani ini tetap memainkan boneka. Dan nggak tahu sudah berapa lama tiba-tiba dia mendengar ada teriakan namanya Rinjani. Tapi waktu itu Rinjani nggak tahu ini yang meneriakkan namanya apakah papa atau mamanya. Karena suara mereka berdua ini hampir sama. Di situ akhirnya dia bilang ke perempuan ini, Mbak, aku pulang ya. Aku dicari papa sama mamaku. Terus si perempuan ini diem, nggak menjawab satupun kata-kata. Perempuan ini diem, dan nggak lama kemudian Rinjani ngomong lagi, Kak, Rinjani pulang dulu ya, balik ke tenda. Dia masih diem. Terus dari situ Rinjani buka tenda itu sendiri dan dia keluar dari tenda tersebut. Dan jalan gak seberapa lama, dia akhirnya melihat papanya duduk-duduk di sana. Nah inilah yang terjadi yang diceritakan oleh Rinjani. Setelah mendengar kesaksian dari Rinjani itu, si Romi langsung punya pikiran. Sudah mah,
besok kita nggak usah lanjutkan pendakian ini. Besok pagi kita turun. Ini kalau diterusin kayak gini, kasihan anak kita, kasihan Rinjani. Dari situ mereka pun sepakat, keesokan paginya setelah mereka sholat subuh, mereka pun packing dan mereka turun. Nah, selama perjalanan turun itu, sering kali Rinjani itu berjalan di belakang sendirian. Ketika papanya ini tanya, "Ayo nak, jalan nak, kamu jangan di belakang terus." Kata Rinjani waktu itu, "Ini loh Pak, Rinjani lihat ada bunga-bungaan cantik. Jangan diambil, jangan dipetik, ayo kamu jalan lebih dulu." Ketika Rinjani gabung dalam rombongan dan dipersilakan jalan lebih dulu, tiba-tiba entah kenapa, Rinjani ini selalu berjalan di belakang. Dan hal itu yang membuat Romi dan Meisya ini khawatir. Akhirnya mau nggak mau Rinjani ini pun digandeng. Meskipun dia sudah anak kelas 1 SMP, dia digandeng seperti layaknya anak kecil. Berjalan turun sampai ke base camp. Ketika sampai di base camp itu, ada bapak-bapak tua. Nggak tahu bapak-bapak ini siapa. Waktu itu Romi dan Meisya ini, mereka bertiga itu lagi makan di sebuah warung. Bapak-bapak ini sepertinya baru pulang dari ladang karena beliau itu bawa cangkul. Dan kebetulan beliau itu sempat melewati rombongan Romi dan Meisya ini. Ketika bapak-bapak ini lewat di depan Romi dan Meisya, si bapak ini diam. Nggak sampai 10 menit, bapak-bapak ini balik lagi dan meletakkan cangkulnya di situ. Terus bapak ini bilang, "Niku yogane toh." Maksudnya itu anaknya sambil nunjuk Rinjani ini. "Oh nggih Pak, iya Pak. Anu ngapunten, ada yang ngikut. Coba dibawa ke orang yang paham. Ini kalau nggak gini dia ngikut terus. Makhluk-makhluk yang di sini ini biasa seperti itu." Langsung lah, dek. Romi dan Meisya ini saling mandang satu sama lain. Dan seperti biasa, kalau melihat situasi yang seperti itu, Meisya ini berucap dalam hatinya, dia berdoa supaya diizinkan bisa melihat hal yang tak kasat mata itu. Akhirnya Meisya pun bisa melihat di situ ternyata ada sosok perempuan seperti yang dikatakan Meisya. Perempuan ini usianya sekitar 20 tahunan. Dia pakai sweater ini sweater rajutan dan tampilnya itu cantik. Dan di sebelah perempuan ini ada pocong itu yang kapan lalu dilihat oleh mereka. Pocong ini wajahnya hancur. Dan mungkin pocong inilah yang dimaksud oleh Rinjani. Dan gak jauh dari situ ada juga nenek-nenek. Jadi mereka semua ini kumpul di sana, duduk mendekat di arah Rinjani. Mereka berdua duduk di sana seolah mereka itu menemani Rinjani di situ. Dan dari situlah Meisya cerita ke Romi. Karena Romi gak bisa melihat wujud yang seperti itu, Meisya cerita dan Romi bilang, "Ya sudah, kalau seperti itu pulang dari sini kita bawa aja ke orang pinter." Terus nggak lama kemudian pemilik warung ini keluar dan mengenal bapak-bapak petani ini. "Loh, kenapa Pak Sur?" Mungkin nama beliau Pak Sur atau apa. Dan sosok bapak yang namanya Pak Sur ini bilang, "Ora, iku loh, yogane Mas ini, anaknya Mas ini tuh banyak sih ngikut." Terus si bapak-bapak pemilik warung bilang, "Ya wis toh Pak Sur, nang diusir Pak Sur." Terus bapak warung-warung ini bilang ke Romi dan juga Meisya, "Ini Pak Sur ini bisa kok Mbak, beliau itu merendah. Wes Pak Sur, lah diusir Pak Sur. Nggak usah nyuruh ke orang pintar, wong Pak Sur ini bisa kok." Ternyata memang benar, sosok yang disebut Pak Sur ini, seorang petani itu memang bisa untuk menangani hal-hal semacam itu. Mungkin karena beliau itu rendah hati. Nah setelah itu Pak Sur minta ke bapak-bapak pemilik warung itu minta air putih. Air putih ini didoakan dan Pak Sur itu meniup ke arah air putih tersebut. Dan Rinjani disuruh minum. Setelah itu, Pak Sur bilang, "Wes, dia ini katanya cuma mau nganter sampai sini aja." Dan setelah makan-makan itu, Romi, Meisya, dan Rinjani ini pulang. Dan pada saat mereka menuju ke rumah saudara Romi yang ada di Salatiga itu, Romi sempat tanya ke Meisya, "Mah, gimana? Yang ikut Rinjani sudah hilang semua kan?" Sekali lagi Meisya itu menutup mata. Dan gak lama kemudian Meisya bilang ke Romi, "Alhamdulillah sudah Pak, sudah gak ada yang ikut." Nah setelah itu sesampainya di Salatiga, banyak sekali saudara-saudara Romi ini yang sudah berdatangan. Dan salah satunya ada juga orang tuanya Romi yang juga sudah datang di sana. Dan ketika mendengar bahwa Romi, Meisya, dan Rinjani baru saja mendaki ke Gunung Merbabu, orang tuanya Romi ini marah, terutama ibunya Romi ini.
Beliau karena tahu betul Rinjani itu seperti apa. Kamu itu ngawur, ngajak anakmu itu naik ke Gunung Merbabu itu ngawur. Kalian itu sudah tahu kalau Rinjani ini punya sensitivitas yang seperti itu. Kok kalian berani-beraninya ngajak dia ke sana? Untung nggak ada apa-apa terjadi sama anak ini. Jadi yang dikhawatirkan oleh ibunya Romi waktu itu, Rinjani ini berpotensi untuk diajak masuk ke alam gaib. Inilah yang membuat ibunya Romi itu benar-benar marah waktu itu. Dan setelah kejadian itu, Romi dan Meisha nggak pernah lagi ngajak Rinjani itu naik gunung. Setelah Rinjani ini duduk di bangku kelas 1 SMA, Romi dan Meisha itu diajak teman-temannya mendaki ke Gunung Semeru. Dan pada saat itulah sebenarnya Romi dan Meisha ini pengen ngajak Rinjani untuk naik ke Semeru. Karena sudah lama sekali Rinjani itu pengen merasakan naik Gunung Semeru. Tapi karena dia ingat Rinjani ini anaknya sangat sensitif sekali. Dan dia ingat pesan dari ibunya Romi, jangan lagi membawa Rinjani ke tempat semacam itu, apalagi di gunung. Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya untuk mengajak Rinjani. Dan sampai cerita ini dikirimkan oleh Romi dan juga Meisha kepada Kembara Sunyi, Rinjani nggak pernah lagi diajak naik gunung. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Romi dan Meisha kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.